Proyek strategis nasional memasuki fase krusial. Pemirsa, pemerintah juga mengejar target penyelesaian terkait dengan sejumlah proyek strategis nasional pemirsa yang tersisa. Jadi kebiasaan pelaksanaan program pemerintah selalu berjalan lambat dan hal ini yang diungkapkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang menemukan sejumlah proyek strategis nasional yang masih belum dibangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadine Mariza. Saya dari kelas 9 SMP Islam Al-Azhar. Di hari ini, saya akan memberikan penjelasan saya mengenai program strategis nasional dan juga opini saya mengenai program strategis nasional. Silakan dinikmati dan ayo kita telusuri. PSN adalah program yang dilaksanakan oleh Presiden Jokowi sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. PSN adalah program yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan dan atau badan usaha yang bersifat strategis dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga pemerataan pembangunan. Tujuan dari PSN sendiri adalah yang pertama, meningkatkan konektivitas. Contohnya seperti membangun jalan, membangun pelabuhan, membangun bandar udara, membangun kereta api, dan semacamnya. Yang kedua, meningkatkan akses pada layanan dasar seperti air bersih dan juga transportasi. Yang ketiga, memacu pertumbuhan ekonomi termasuk kepada daerah-daerah yang tertinggal. Secara kumulatif dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2024, tercatat sebanyak 198 proyek telah selesai dilaksanakan dengan anggaran sebanyak 1.614 triliun rupiah yang tersebar di seluruh Indonesia. Contoh-contoh dari proyek ini berupa Jalan Tol Serang ke Panimbang, Jalan Tol Manado ke Bitung, Jalan Tol Balikpapan ke Samarinda, pembangunan universitas, food estate, pembangkit listrik tenaga surya, dan masih banyak lagi proyek-proyek yang ada. Setiap proyek pastinya memiliki dampak positif maupun dampak negatifnya. Sama halnya dengan proyek strategis nasional ini. Memiliki dampak positif dan memiliki dampak negatifnya. Dampak positif dari proyek strategis nasional ini adalah membuka lapangan pekerjaan, kemudian mempermudah konektivitas antara pulau-pulau dan kota-kota, dan juga meningkatkan nilai ekonomi di Indonesia. Namun pastinya di balik sisi positifnya ada juga sisi dari negatifnya, yaitu pengerusakan alam besar-besaran yang terjadi. Contoh kerusakan alam ini seperti kerusakan alam di food estate. Food estate telah melakukan penggundulan hutan secara besar-besaran. Atau juga seperti di Jalan Tol Yogyakarta menggunakan pengurukan ilegal. Dan juga ternyata di balik kerusakan alam ada juga konflik lainnya, seperti konflik tanah contohnya. Warga merasa tanah lahan mereka diambil secara paksa oleh pemerintah, sehingga ini menjadikan sebuah konflik yang sangat besar, demo di mana-mana. Dan karena pengambilan paksa tanah ini mengakibatkan mereka menjadi menganggur, terjadi pengangguran juga ternyata. Walaupun PSN ini membuka lapangan pekerjaan, namun juga ternyata mengakibatkan pengangguran karena pengambilan tanah. Tadi kita sudah membahas apa itu proyek strategis nasional, apa saja contoh dari proyek strategis nasional, dan apa saja dampak dari proyek strategis nasional. Sekarang saatnya kita membahas apakah saya pro atau saya kontra dengan adanya proyek strategis nasional. Jawaban saya adalah saya pro dan saya juga kontra. Kenapa saya kontra dan kenapa saya pro? Jawabannya adalah saya pro terhadap proyek strategis nasional ini karena proyek strategis nasional ini dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga Indonesia. Tercatat pada tahun 2020, proyek strategis nasional ini dapat
menyerap 19 juta tenaga kerja baru. Namun di balik saya pro, saya juga kontra. Saya kontra karena saya merasa bahwa proyek strategis nasional ini tidak memikirkan dampak lingkungan. Mereka seperti membangun sesuatu tanpa memikirkan bagaimana dampak lingkungannya, apa ke depannya, apakah ada pengerusakan lingkungan. Mereka tidak memikirkan akan hal itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.